Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai proses pembuatan minyak kelapa sawit bersama Pak Yoga. Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri yang penting sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar atau biodiesel. Berikut penggolongan dari minyak kelapa sawit. Dari tanaman kelapa sawit bisa diambil, yang pertama adalah buah kelapa sawit yang nantinya bisa diolah menjadi minyak kelapa sawit. Dari tanaman kelapa sawit itu pun juga bisa diambil inti kelapa sawit. Inti kelapa sawit merupakan hasil olahan dari biji sawit yang telah dipecah dan diambil intinya. Dari inti kelapa sawit ini bisa diperoleh palm kernel oil atau minyak inti kelapa sawit. Minyak kelapa sawit memiliki kualitas yang baik apabila 1. Kadar asam lemak bebas rendah kurang dari 2%, kadar air kurang dari 0,1%, kadar kotoran kurang dari 0,01%, bilangan peroksida yang rendah kurang dari 2%, dan berwarna kuning terang. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi kualitas dari minyak kelapa sawit. Yang pertama, kandungan air dan kotoran. Yang kedua, kandungan asam lemak bebas, warna, dan juga bilangan peroksida. Pada tabel kita bisa melihat kandungan minyak kelapa sawit dan juga minyak kelapa inti sawit. Pada minyak kelapa sawit, asam lemak yang mendominasi adalah asam palmitat. Sedangkan pada minyak inti sawit, asam lemak yang mendominasi adalah asam laurat. Berikutnya kita akan membahas mengenai tahapan proses pembuatan minyak kelapa sawit. Yang pertama adalah preparasi bahan baku. Dari preparasi bahan baku terdapat dua proses, yaitu penimbangan dan juga penyortiran. Penimbangan itu untuk mengetahui kuantitas atau jumlah dari tandan buah segar atau TBS, agar nantinya bisa diketahui jumlah rendemen yang dihasilkan atau jumlah minyak kelapa sawit yang dihasilkan. Untuk penyortiran, ini untuk memisahkan TBS agar sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan pada proses pengolahan pabrik. Jadi kita bisa mengetahui mutu kelapa sawit yang masuk ke dalam pabrik. Berikutnya adalah tahapan loading rem. Nah, proses ini bertujuan untuk menampung buah kelapa sawit sampai pada kuantitas atau jumlah yang diinginkan sesuai dengan kapasitas lori. Kalau sudah penuh, sudah cukup, lori kemudian akan berjalan di atas rel menuju ke proses berikutnya. Proses berikutnya adalah sterilizer. Pada sterilizer terjadi proses sterilisasi, yaitu proses perebusan pada suatu bejana bertekanan agar buah kelapa sawit itu steril. Tujuannya yang pertama untuk mematikan enzim agar mencegah kenaikan asam lemak bebas, memudahkan pelepasan brondolan, melunakkan buah untuk memudah dalam proses pengepresan, dan prakondisi untuk biji agar tidak mudah pecah selama proses pengepresan dan pemecahan biji. Dan yang terakhir, memudahkan lepasnya kernel dari cangkangnya. Berikutnya adalah tracing. Tracing itu penebahan. Tujuannya untuk memisahkan brondolan dari tangkai tandan. Alat yang digunakan disebut sebagai tracer. Ada lagi digester. Nah, ini tahapan setelah tracing. Digester itu tangki silinder tegak yang dilengkapi pisau-pisau pengaduk dengan kecepatan putaran tertentu, sehingga nanti brondolan dapat dicacah atau dilumat dalam tangki. Tujuan dari pelumatan itu adalah agar daging buah terlepas dari biji sehingga mudah dipres. Dipres di mana? Nah, dipres di screw press atau pres ulir. Pengepresan ini berfungsi untuk memisahkan minyak kasar dari daging buah.
pada saat pengepresan itu juga dibantu dengan menggunakan air panas. Nah, penyemprotan air panas ini bertujuan agar minyak yang keluar dari alat pres tidak kental dan pori-pori dari alat pres tidak tersumbat. Nah, nanti dari pengepres ulir ini didapatkan minyak kasar dan juga ampas serta biji. Nah, untuk ampas serta biji nanti diolah lagi. Nah, untuk minyak kasarnya ini nanti masuk ke tahap berikutnya yaitu sand trap. Nah, pada sand trap ini minyak hasil dari mesin pres yang merupakan minyak mentah masih mengandung banyak kotoran. Jadi pada sand trap ini tujuannya untuk mengendapkan partikel-partikel yang mempunyai densitas tinggi. Nah, sand trap ini sebuah bejana yang berbentuk silinder tegak. Dari sand trap setelah diendapkan partikel-partikel kotorannya tadi, kemudian dimasukkan ke dalam vibrating screen. Proses penyaringan yang memakai vibrating screen ini bertujuan untuk memisahkan padatan seperti serabut, pasir, tanah, dan kotoran-kotoran lain yang masih terbawa dari sand trap. Ya, jadi di vibrating screen itu untuk menghilangkan kandungan-kandungan yang masih terbawa dari sand trap tadi seperti serat ataupun sedikit kotoran. Dari vibrating screen kemudian menuju ke crude oil tank. Nah, di crude oil tank ini adalah tempat penyimpanan sementara dari proses pemanasan bersuhu tinggi. Minyak yang keluar dari vibrating screen nanti dialirkan ke COT atau crude oil tank untuk ditampung sementara dan dipanaskan pada suhu 90-95 derajat. Dari crude oil tank kemudian dialirkan ke continuous clarifier tank atau CST. Nah, CST ini bertujuan untuk mengendapkan lumpur berdasarkan perbedaan berat jenis. Jadi di CST suhu dipertahankan di 86-90 derajat Celcius. Nah, kemudian nanti minyak yang pada bagian atas itu akan diambil dengan bantuan alat skimmer atau alat penghisap menuju oil tank, sedangkan sludge atau lumpur itu nanti akan masuk ke instalasi proses pengolahan air limbah. Minyak yang dihisap oleh skimmer tadi dimasukkan ke pure oil tank atau POT, adalah tempat penyimpanan sementara minyak kelapa sawit yang telah melewati CST. Nah, pada POT terjadi proses pemanasan bertujuan untuk menurunkan kadar air pada minyak. Tahap berikutnya adalah vacuum dryer. Nah, pada proses ini terjadi proses pengeringan vakum pada minyak kelapa sawit. Jadi, minyak yang keluar dari purifier masih mengandung air, maka untuk mengurangi kadar air tersebut, minyak dipompa ke dalam vacuum dryer. Di sini, minyak disemprot dengan menggunakan nozzle sehingga campuran minyak dan air tersebut akan pecah. Hal ini akan mempermudah pemisahan air dalam minyak, di mana minyak yang memiliki tekanan uap lebih rendah dari air akan turun ke bawah dan kemudian dipompa ke storage tank. Dari vacuum dryer, kemudian ke CPO storage tank. Nah, CPO storage tank ini adalah tempat penyimpanan minyak kelapa sawit yang telah selesai proses produksinya. Tahapan proses pembuatan minyak kelapa sawit sudah selesai. Kemudian kita akan membahas mengenai tahapan proses pengolahan inti kelapa sawit. Yang pertama adalah cake breaker conveyor. Nah, ampas dari scrape press atau press ulir yang terdiri dari fiber dan nut yang masih menggumpal tadi, ini nanti akan diurai gumpalannya oleh scrape conveyor ini. Nah, setelah gumpalan itu diurai, dimasukkan ke dalam ke deprecaper. Deprecaper adalah alat untuk memisahkan fiber dengan nut. Dari proses ini didapatkan nut yang sudah terpisah dari fiber. Nut yang sudah terpisah dari fiber masuk ke ripple mill. Ripple mill adalah alat yang digunakan untuk memecah biji agar inti dan cangkang terpisah yang bekerja berdasarkan gaya sentrifugal. Biji masuk ke ripple mill untuk dipecah sehingga inti terpisah dari cangkang. Inti yang terpisah dari cangkang tadi tidak sepenuhnya jadi masih pada satu tempat atau dia masih bercampur. Kemudian inti dan cangkang yang masih bercampur tadi dimasukkan ke dalam sel separator.
Sel separator adalah pemisahan dengan menggunakan hisapan angin dari fan pada kondisi kering atau dry system. Sel separator itu sendiri adalah alat yang digunakan untuk memisahkan biji dan cangkang pada kondisi kering. Inti dan cangkang inti tidak semuanya terpisah, sehingga membutuhkan proses pemisahan selanjutnya. Inti dan cangkang inti yang belum terpisah kemudian dikirim menuju ke clay bed. Clay bed adalah alat pemisah inti dengan cangkang. Proses pemisahan ini secara basah yang menggunakan larutan kaolin atau CaCO3. Larutan kaolin ini berfungsi sebagai larutan pemisah antara kernel atau inti dan cangkang berdasarkan berat jenis. Setelah inti benar-benar bersih dari cangkang, kemudian dimasukkan ke dryer silo. Dryer silo adalah alat yang digunakan untuk mengeringkan inti hasil dari pemisahan pada clay bed. Pada kernel silo ini, inti akan dikeringkan dengan menggunakan udara panas dari steam heater yang dihembuskan oleh fan. Pengeringan dilakukan pada temperatur 60-80 derajat Celcius selama 4 hingga 8 jam. Setelah inti benar-benar kering, baru kemudian inti dikirim ke kernel silo. Kernel silo merupakan bagian akhir dari proses pengolahan inti kelapa sawit. Fungsinya yaitu sebagai tempat untuk menyimpan inti produksi yang dilakukan sebelum dikirim ke bagian luar pabrik. Untuk tahapan proses pengolahan inti kelapa sawit sudah selesai, dan berikutnya kita akan membahas mengenai tahapan proses pengolahan limbah kering fiber dan juga cangkang. Jadi di sini fiber dan cangkang nantinya akan diolah dan dimanfaatkan sebagai sumber energi. Yang pertama adalah boiler. Boiler adalah instalasi penghasil uap yang berasal dari pembakaran bahan bakar. Nah, jadi fiber dan cangkang tadi dimasukkan ke dalam instalasi boiler ini atau instalasi penghasil uap dibakar. Fiber dan cangkang dibakar, dia menghasilkan energi. Nah, energi ini menghasilkan panas yang digunakan boiler untuk menghasilkan uap. Uap ini yang kemudian akan dialirkan menuju ke turbin uap. Nah, di turbin uap itu sendiri berperan sebagai pembangkit tenaga di pabrik kelapa sawit dengan menggunakan uap yang disuplai dari boiler. Jadi turbin uap akan mengubah uap dari boiler tadi menjadi kerja atau usaha yang nantinya akan digunakan sebagai sumber tenaga pada pabrik. Sekian penjelasan dari Pak Yuga mengenai proses pengolahan minyak kelapa sawit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.